Kalau kalian melihat gambar yang acak-acakan seperti ini bukan gambar-gambar ngasal ya. Ini kita sebut sebagai mood board. Mood board adalah kunci untuk mengarahkan pesan dan emosi yang ingin kita sampaikan dalam iklan yang kita buat. Selamat datang kembali di channel saya, Cucu Hayati. Di video kali ini saya akan membahas mengenai advertising. Dan topik pembicaraan kita adalah mood board. Seperti yang kalian lihat di awal, seperti terlihat kumpulan gambar-gambar yang acak. Tapi mood board adalah kunci untuk mengarahkan pesan dan emosi yang ingin disampaikan dalam iklan yang akan kita buat. Selanjutnya, video ini akan memberikan tips bagaimana membuat mood board yang efektif untuk iklan. Kita akan membahas mengenai apa itu mood board. Menurut Teknopedia, mood board adalah kumpulan atau komposisi gambar, visual, dan objek lain yang biasanya dibuat untuk tujuan desain ataupun presentasi kepada klien atau orang lain. Pada dasarnya, mood board memang sangat penting bagi seorang desainer karena dapat membantu mereka untuk mengetahui cara membuat tema untuk suatu project desain. Sedangkan untuk bidang advertising, mood board dapat membantu orang-orang kreatif dalam membuat tema atau ide dari iklan yang akan mereka buat nantinya. Lebih jauh lagi, jika ingin melakukan rebranding atau bahkan akan membangun sebuah bisnis, mood board memegang peran penting untuk mengenalkan brand secara akurat. Dalam mood board sendiri ada beberapa komponen yang bisa kita masukkan, contohnya gambar, font, warna, grafik, dan juga pola. Secara umum, mood board bersifat casual sehingga bebas bagi seorang kreatif untuk menentukan seperti apa bentuknya nanti. Nah, setelah mengetahui gambaran singkat mengenai definisi daripada mood board, maka kita akan membahas mengenai manfaat dari mood board itu sendiri. Umumnya, manfaat terbesar dari mood board adalah membantu klien untuk mengatasi masalahnya saat hendak mengartikan ide-ide mereka secara visual. Lewat mood board, kalian bisa mendengarkan apa yang ingin dimasukkan oleh klien secara visual. Kemudian langsung mengkonfirmasi perubahannya kepada mereka. Selain itu, dikarenakan mood board bisa dibuat lewat aplikasi, maka seorang kreatif dapat menyederhanakan proses desain ketika ada revisi yang datang dari klien. Sehingga untuk hal tersebut, kita tidak perlu memakan waktu yang lama. Manfaat mood board itu tidak hanya dirasakan oleh pihak klien, tapi juga sesama tim kreatif ketika hendak mengkomunikasikan konsep seluruh tim desain maupun tim kreatif. Baik, sampai di sini kita sudah mengetahui ya bagaimana sih manfaat dan bentuk dari mood board itu. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat mood board karena sebetulnya membuat mood board tidak serumit yang kita bayangkan. Secara sederhana, pembuatan mood board adalah mengumpulkan beragam gambar, warna, ataupun objek lain dalam satu wadah. Seorang kreatif bebas untuk mengekspresikan dirinya pada saat ingin membuat mood board, sehingga kita bisa membuat mood board itu baik secara fisik maupun digital. Buat pertama yaitu mood board digital. Membuat mood board digital tidak terlalu rumit. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi Pinterest, Sample Board, Mood Board Lite, Milano, dan lainnya. Contohnya Pinterest, kita tinggal mencari resource atau gambar-gambar dari koleksi Pinterest, kemudian kita satukan dan kita menggunakan tools agar mood board kita bisa dibuat. Sedangkan buat teman-teman yang ingin membuat mood board fisik atau manual, maka harus mempersiapkan beberapa bahan, misalnya papan sebagai alas, kemudian kumpulan resource seperti gambar yang bisa kalian dapatkan, kemudian kalian print dan kalian potong sesuai yang kalian harapkan. Bedanya, mood board fisik itu bisa kita sentuh, jadi bentuknya adalah tangible, bisa terlihat, sedangkan yang digital tidak bisa kita sentuh langsung barangnya atau mood boardnya. Nah, untuk mendapatkan resource-nya seperti apa? Kita bisa dapat dari koleksi gambar yang berasal dari majalah, koran, atau bahkan gambar yang kita foto, kita print dan kita tempel di papan yang akan menjadi alat. Sebelum membuat mood board, ada baiknya teman-teman mengikuti tips-tips berikut ini. Langkah pertama adalah membuat mood board yang efektif, yaitu dengan mengumpulkan inspirasi.
Kita bisa mencari inspirasi itu dari internet, kita buat folder khusus atau menggunakan aplikasi bookmarking. Ini penting untuk mengumpulkan gambar, warna, dan desain yang akan menjadi inspirasi atau referensi kita. Setelah kita memiliki kumpulan inspirasi, maka langkah selanjutnya adalah tentukan tema dan juga tujuan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Kemudian, siapa target audiens kita? Tema apa yang ingin kita sampaikan? Idenya seperti apa? Nah, hal-hal ini akan membantu kita memfokuskan mood board akan bagaimana dan tepat sasaran. Yang ketiga, pilih platform atau alat yang tepat. Ada berbagai macam platform dan alat yang bisa digunakan untuk membuat mood board, mulai dari aplikasi online hingga software khusus. Kita bisa memilih platform manapun sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Misalkan kita bisa pakai Pinterest. Kenapa kita pakai Pinterest? Karena Pinterest juga ada resource di mana kita bisa ambil foto-foto dari Pinterest, ambil foto-foto dari Pinterest, kemudian kita jadikan satu dalam mood board kita. Setelah itu, tips yang keempat, susun mood board secara tepat. Pastikan elemen-elemen yang dipilih sesuai dengan tema yang telah kita tetapkan. Dan yang kelima, evaluasi, kemudian revisi. Setelah mood board selesai, penting untuk mengevaluasi lagi apakah mood board ini mencerminkan tema atau ide atau tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Apakah ada bagian yang perlu direvisi atau mungkin yang diperbaiki. Itu tadi 5 langkah penting untuk membuat mood board yang efektif untuk membangun brand dan membantu kalian membuat iklan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.